Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, John Itung akan sharingnya apa saja yang harus kita cek sebelum nantinya kita mengelem LCD touchscreen ya. Nah ini belum kulem guys ya, ini Vivo, HP Vivo Y83, LCD touchscreennya belum kulem, ini mau kulem. Tapi sebelum kita lem kita harus mengecek beberapa hal yang harus dicek supaya nantinya kita bisa memastikan bahwasanya LCD touchscreennya ini benar-benar bagus gitu. Nah sebelum nantinya kita lem ya. Di sini kan bersandi. Nah, kalau saya biasanya saya minta sandinya. Kalau dulu enggak, kalau dulu langsung ganti-ganti aja. Kalau sekarang saya minta sandinya, bukan untuk melihat data-data yang ada pada HP ini, tapi untuk mengecek LCD touchscreen-nya. Karena kita harus memastikan semuanya sebelum nantinya kita lem. Dan juga kalau misalkan LCD touchscreen itu baru datang kan, nah segel masih ada, belum kita lem, belum rusak juga segelnya, kalau ada apa-apa kan bisa kita retur kayak gitu. Itulah fungsinya pengecekan ini sebelum nantinya kita lem. Nah kalau bersandi atau berpola biasanya saya minta sandi atau polanya kepada pelanggan. Nah baiklah, sampai di sini untuk pengecekan LCD-nya sebenarnya simple-simple aja ya. Kita tinggal lihat aja seperti ini sambil kita otak-atik, kita buka berbagai macam tampilan dari settingan gitu kan. Nah kalau misalkan ada bintik-bintik atau ada tompel-tompel atau ada bayangan di kiri kanannya ini, itu akan kelihatan guys ya. Nah so untuk mengecek LCD-nya simple-simple saja ya. Nah seperti itu. Kemudian touchscreen ini ya tinggal dimain-mainkan aja seperti itu. Tapi untuk cara simpelnya untuk HP Vivo ini, beberapa HP ada ya yang memiliki kode dial bintang pagar 558 pagar. Nah, masuk ke factory test, coba kita pilih engineer test. Di sini coba kita pilih yang di tengah, di sini kita pilih touchscreen test. Oh, ini pengecekan otomatis ya ini. Coba handwriting test coba. Nah, ini. Nah, kalau misalkan ya ini bisa hijau semua, dia biasanya akan kembali secara otomatis guys ya. Itu menandakan bahwasanya touchscreen-nya ini berfungsi semua gitu. Nah tidak ada bagian yang tidak sensitif atau tidak berfungsi. Dan juga kalau misalkan touchscreen-nya itu error tanpa kita sentuh begini, dia akan hijau sendiri. Coba, nah tuh tulisannya pas dan dia kembali otomatis, itu menandakan bahwasanya ya touchscreen-nya berfungsi semua dan tidak ada bagian yang nggak berfungsi, semua berfungsi. Kemudian yang terakhir ya untuk kode dialnya di HP Vivo itu mungkin gitu ya, tapi saya nggak bilang di semua, tapi dicoba saja untuk HP Vivo ya mungkin kayak gitu. Nah kayak Oppo, Realme, Xiaomi, Samsung itu beda lagi guys ya, caranya kode dialnya beda lagi, tapi ada ya. Nah coba di sini kita cek sensornya juga. Nah sensor itu kebanyakan sering ketutup guys ya ketika kita barusan ganti LCD touchscreen ya. Nah biasanya kalau sensor ketutup, proximity sensor ketutup, kalau kita nelpon layar otomatis akan mati dengan sendirinya ya. Nah itu sungguh sangat meribetkan kita guys ya. Nah kalau kita nelpon layar mati sendiri, atau kalau kita VN atau dengarkan voice note via WhatsApp atau kita ngirim voice note gitu kan, pas kita dengerin layarnya mati otomatis ya. Nah coba sensornya mana ini, ada ndak biasanya? Nah ini infrared proximity test, coba. Nah kalau dia kita dekatkan kayak gini baru warna hijau, itu menandakan bahwasanya sensornya normal. Tapi apabila tanpa kita dekatkan tangan kita ke sensor di sini, kemudian dia hijau sendiri, berarti itu ketutup guys ya. Kalau kamu pasang LCD-nya ini, LCD touchscreen-nya ini kamu pasang, otomatis sensor akan ketutup, yang dimana ketika kamu nelpon layar otomatis mati sendiri, atau kamu dengarkan VN dia mati sendiri. Nah ini sudah kita pastikan sensornya bagus. Nah dari LCD, touchscreen, dan sensor, dan untuk yang lain tidak terdampak kayak jaringan, kayak pokoknya gitu-gitulah, itu kamera apa itu nggak terdampak, kecuali ketika kamu bongkar HP yang mengalami sesuatu kendala yang tidak diinginkan, misalnya mencabut kabel antena, tercabut yang
kepala konektor yang ada pada mesin HP itu mungkin jaringan baru hilang, tapi selama pembongkaran HP aman-aman saja, tidak ada yang terdampak ya. Yang terdampak ya cuma sensor itu saja. Kadang pemasangan LCD nggak presisi, kadang kualitas LCD-nya itu kurang bagus padahal sudah dipasang sepresisi mungkin, atau mungkin lubang sensornya kurang gede kayak gitu kan, sehingga ada selisih ketika dipasang dan sensornya akan mati seperti itu. Bukan mati, akan tertutup. Sensornya akan tertutup. Kalau tertutup ya otomatis kalau kita nelpon layar akan mati ya sendiri. Memang ada beberapa HP kalau sensor ketutup kita nelpon nih layar mati, tekan tombol power, ada beberapa HP yang hidup guys ya. Ada juga beberapa HP tekan tombol power nggak ada respon apapun, tetap mati layarnya sampai dengan telepon diakhiri sama si lawan bicara kita. Kita nggak bisa mengakhiri, bagaimana caranya? Di sini kan kalau mau mengakhiri harus disentuh dulu logo panggilan yang berwarna merah itu. Nah, kalau layar mati gimana? Nah, itulah. Dan di sini sudah sip dan sudah fix, ini tinggal kita lem aja. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Itu saja yang mesti dicek ya ketika kita ingin mengganti LCD touchscreen-nya. Sesimpel itu saja, kita pastikan benar-benar. Kalau sudah benar-benar kita pastikan oke sip, langsung kita lepas segel, pasang. Nah, andai kata setelah dilem mengalami gangguan ya mungkin itu sudah nasib teman-teman kayak gitu. Karena saya pernah mengalami hal seperti itu guys ya. Dites oke bagus, sekalinya dilem malah LCD-nya yang buram. Ya mungkin kesalahan juga waktu itu, terlalu kuat menekan atau merapatkan LCD-nya terlalu kuat. Sebenarnya nggak bisa juga kayak gitu. Tapi kalau memang terjadi seperti itu ya mungkin nasib kita juga. Tapi itu jarang banget ya. Yang dimana setelah dilem kadang touchscreen nggak berfungsi, kadang berfungsi sebagian. Memang ada seperti itu tapi jarang. Kalau itu menimpa teman-teman ya sabar aja ya. Karena sudah dites bagus ya kan. Nah mau diapakan, kalau saya ya saya larikan ke usaha. Namanya usaha ya pasti ada resikonya, mau bagaimana lagi kan. Nah oke, untung rugi itu ya biasalah kayak gitu. Oke, demikian semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kalau ada pertanyaan komen aja guys. Kalau ada pendapat lain komen-komen juga. Dan kalau teman-teman pengen sharing sama John Hitung, silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini. Baiklah, saya John Hitung. See you the next video my brotherku.